calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Dari nah, pidato tadi itu kesannya bukan lagi hanya mendukung Ganjar, tapi Ganjar sudah pasti terpilih. Kalau saya sih menyimpulkan begitu. Nggak tahu Anda sendiri bagaimana persepsi Anda tentang pidato tadi itu. Saya kira itu kita mesti tanya pada Pak Prabowo, komentarnya apa? Jokowi. Ya. Jadi sebetulnya Pak Prabowo diminta oleh Jokowi untuk jadi penyangga yang mengatur program kedaulatan pangan atau keamanan pangan lah minimal tuh, kalau bisa bicara tentang kedaulatan pangan. Nah ini sebetulnya kita lihat sinyal Pak Jokowi itu selalu mendua tuh. Kalau dia percaya bahwa food estate itu bisa menghasilkan, dia mesti bilang bahwa saya Presiden Jokowi sudah memerintahkan Prabowo supaya bikin buffer stok itu melalui food estate. Walaupun sedang dikritik, tapi kita tahu bahwa itu bisa diperbaiki itu. Nah sekarang dialihkan itu pada Ganjar. Jadi nanti satu waktu orang akan bertanya, loh ini food estate ini dipercayakan pada Prabowo atau sudah dialihkan pada Ganjar yang belum jadi presiden bahkan. Nah kita melihat sebetulnya ekses politik dari permainan Pak Jokowi yang selalu cawe-cawe. Ini bagian dari cawe-cawe. Hanya sekedar untuk yang menggembirakan Ganjar, maka dia sebut bahwa oke, itu akan diteruskan oleh Ganjar tuh. Padahal Ganjar sebelumnya tahu bahwa ya udah dia nggak mungkin lakukan itu tanpa dukungan penuh dari Jokowi. Nah Jokowi tidak kirim sinyal itu. Jadi setiap kali Jokowi bikin move, dia selalu bikin counter move. Movement pertama adalah memasang dinastinya itu di PSI, bukan di PDIP. Ibu Mega marah dan Ganjar juga merasa kenapa Kaisang nggak dukung saya aja di tim pemenangan kan. Tetapi kemudian Jokowi kasih lagi gula-gula tuh. Jadi sebetulnya Ganjar cuma kena gula-gula doang tuh. Nah kelihatannya Jokowi itu di bibirnya itu ada pabrik gula tuh, atau ada kebun tebu tuh, sehingga kelihatan manis terus. Loh, ini Anda yakin berarti kalau gitu pidatonya Pak Jokowi di depan Rakernas PDIP kemarin itu hanya prank gitu. Yang di prank itu bukan, kalau yang di prank bukan hanya Ganjar, situ ada Ibu Megawati, ada ribuan kader PDIP yang hadir loh, Bung Rob. Iya pasti mas, kader yang berakal sehat tahu ini tipu lagi nih orang yang di depan nih. Kira-kira gitu dalam hati mereka ya, saling WA mungkin, ini waduh ini kena lagi kita nih. Tapi sebetulnya ini nasib PDIP. Karena PDIP tidak mau mandiri, maka mengundang Jokowi, dan Jokowi tahu bahwa Mega lagi berupaya untuk kritik Pak Prabowo dalam soal ketahanan pangan yang dianggap gagal, padahal sebetulnya singkongnya mungkin kekurangan pupuk aja tuh. Dan itu yang kemudian dibaca oleh Jokowi. Jadi Jokowi itu membuat Mega itu selalu merasa lega. Padahal Mega tahu bahwa ini juga adalah prank. Tetapi begitulah. Kita tahu bahwa kualitas PDIP adalah menunggu sinyal demi sinyal tuh. Sementara elektabilitas Ganjar itu tidak ditentukan oleh Jokowi itu. Jokowi tidak dengan sepenuh hati atau bahkan tidak mempedulikan lagi itu nasib Ganjar. Tetapi untuk basa-basi pencitraan, karena dia masih memegang kartu anggota PDIP, maka seolah Ganjar merasa oke, elektabilitasnya akan naik lagi tuh, karena Jokowi mengamanatkan dia untuk jadi semacam pemangku kebijakan soal pangan. Padahal kita tahu sebetulnya kalau Ganjar mau naik elektabilitasnya, Ibu Mega mestinya pecat Jokowi itu, jangan diundang. Kalau Mega nggak undang Jokowi, orang akan merasa bahwa oke, berarti Ibu Mega tetap tegak lurus dengan prinsip-prinsip kerakyatan. Jadi justru dengan undang Jokowi, ya elektabilitas Ganjar turun lagi itu.